Hai, Shalom. Sungguh senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara doa pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang dalam. Saya percaya di hati yang haus, di hati yang rindu akan Tuhan. Tuhan akan melawat kehidupan kita sebab Tuhan itu jauh lebih rindu dengan Anda. Karena itu mari kita siapkan hati, kita datang menghampiri Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak disembah. Kami memujimu, Kami Tuhan. menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bawa pujian Sebab kami. hanya Kau yang layak disembah. Kau yang layak dipuji. Di dalam mata darah-Mu. Segala pujian hanya bagimu, Haleluya. Tuhan. Kami angkat hati kami. Biarlah mata Menyembahmu, darah-Mu. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya.
matakan darah-Mu. Kami bawa pujian kami Di dalam-Mu Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku Muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, namamu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name
Sungguh hanya Kau yang layak untuk ditinggikan, layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kami terus mau memuji-muji-Mu, mau meninggikan Kau di atas segala kehidupan kami. Sebab hanya Kau yang layak diagungkan ya Tuhan. Karena pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengakui kedaulatan-Mu. Sehingga dari situlah Engkau yang menuntun kami, semakin mempertajam telinga rohani kami untuk mengerti kehendak-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang terus kami lakukan. Dan pagi hari ini mari Kau berbicaralah di hidup kami ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Supaya kehidupan kami terus berada dalam tuntunan-Mu. Yang terbaik selalu kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih sertai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biar dengan jelas, sangat sederhana dan sungguh-sungguh boleh ada di hati umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Wow, saya percaya hadirat Tuhan bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah Anda. Tuhan itu sangat rindu untuk menjamah hati kita. Kerinduan yang terbesar daripada Tuhan adalah supaya Tuhan tuh bisa bersekutu dengan Anda. Karena itu hati yang lapar dan haus tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Tidak pernah terlewati oleh Tuhan. Tuhan akan menjamah Anda. Amin. Karena itu biar pagi hari ini hati kita terus dipenuhi dengan kehausan, kerinduan akan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat penting buat hidup kita. Bagaimana Tuhan itu ingin membuat kita atau melatih telinga rohani kita untuk kita itu peka dengan tuntunan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah kehidupan yang seharusnya selalu berada di dalam tuntunan Tuhan. Dan berita baiknya adalah ini saudara, Tuhan itu sangat suka untuk menuntun Anda. Sehingga Anda selalu berada di pusat daripada kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu yang terus kita lakukan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita di Amsal pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Ya. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jelas di sini kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita ada beberapa prinsip bagaimana kita melatih telinga kita. Tadi saya berkata bahwa Tuhan itu sungguh rindu untuk menuntun Anda. Sehingga jalan kita ini bukan jalan yang menyeleweng dari kehendak Allah. Tetapi justru terus berada di dalam kehendak Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas ayat per ayat ya. Saudara, ayat yang pertama dikatakan ini. Hei anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Yang pertama yang Tuhan bilang adalah menyimpan perintah Tuhan di dalam hati. Untuk kita ini menjadi orang yang peka dengan kehendak Tuhan, suara Tuhan di hidup kita. Maka ini yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Hati yang beres. Hati yang beres adalah tempat yang paling tepat untuk kita menyimpan perkataan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hati yang beres itu adalah hati yang murni, hati yang bersih. Dalam pembacaan yang lain di kitab Amsal dikatakan jagalah hati dengan segenap kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan Anda itu sangat bergantung kepada sikap hati Anda. Kalau saudara bisa menghandle sikap hatimu, maka Anda juga bisa menghandle seluruh kehidupanmu. Makanya Tuhan berkata, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Betapa hati kita ini penting.
Jangan sampai kita mengizinkan kepahitan, kebencian, luka, trauma yang terus menguasai hati kita. Kalau Anda ingin peka dengan suara Tuhan, yang pertama hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya pemulihan di dalam hati kita. Kita harus mengalami yang namanya terobosan di dalam hati kita. Selama hati kita adalah hati yang pahit, hati kita adalah hati yang penuh dengan luka, maka susah sekali untuk kita itu melatih telinga kita mendengar perkataan Tuhan. Karena apa? Kecondongan hati kita adalah kepahitan. Kecondongan hati kita adalah luka. Kecondongan hati kita ingin membalas dendam. Kecondongan hati kita adalah penuh dengan kebencian. Maka susah sekali Tuhan untuk berbicara menuntun, padahal Tuhan sudah menuntun, sudah memberitahu. Cuman semua ketutup oleh sikap hati yang salah. Karena itu poin 1 ini penting buat Anda perhatikan. Kalau Anda ingin melatih telingamu supaya peka dengan apa yang Tuhan mau, maka yang pertama dikatakan hatinya harus beres. Amin. Hati kita harus dipulihkan. Karena itu pagi ini serahkan hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah. Izinkan Tuhan memulihkan. Jikalau ada hati-hati yang penuh dengan luka, izinkan Tuhan itu memperbarui. Saya percaya kalau hatimu diperbarui, maka sangat mudah bagi kita untuk terus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dikatakan begini, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Yang kedua dikatakan sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Mencenderungkan itu artinya Anda mencondongkan hatimu. Pilihan kita itu selalu kepada apa yang benar. Saudara, hidup kita ini penuh dengan banyak godaan. Ya, hidup iblis itu setiap hari selalu menawarkan dalam hidup kita. Pilihan saudara itu menentukan di mana Anda tinggal dan apa yang mendiami kita. Kalau Anda memilih apa yang benar, maka Anda akan tinggal dalam kebenaran dan kebenaran itu yang mendiami hidupmu. Amin. Tapi kalau kita ini mencondongkan hati kita kepada hal yang salah, pilihan kita kepada hal yang salah, maka kita tinggal di dalam dosa atau kesalahan. Dan yang menguasai kita adalah kegelapan. Itu prinsipnya. Makanya mencondongkan hati itu penting. Makanya Alkitab selalu mengajari kita untuk berjaga-jaga. Kenapa demikian? Waktu kita berjaga-jaga, maka kita itu dengan sadar, dengan hati yang terus bersekutu dengan Tuhan, maka pilihan kita itu akan tepat. Anda akan memilih untuk mengampuni. Di tengah-tengah problem, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan yang Anda hadapi, tiba-tiba Anda diberi kemampuan untuk memilih. Memilih apa? Memilih apa yang baik, memilih apa yang benar, memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu bicara soal kecondongan hati kita. Karena itu belajarlah untuk mencondongkan hatimu kepada apa yang benar. Saya percaya waktu Anda mulai belajar mencondongkan hatimu kepada apa yang benar, disitulah Tuhan akan melatih hatimu untuk peka dengan suara Tuhan. Telinga rohani kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saya pernah ditanya oleh jemaat, Pak Yudi, bagaimana sih cara mendengar suara Tuhan? Saudara, mendengar suara Tuhan itu hal yang simple sebenarnya. Apa itu? Mencondongkan hati kepada apa yang benar. Contoh yang simple, kalau lampu merah, hati kita bilang ini lampu merah, berhenti, ya sudah berhenti. Itu berarti mencondongkan kepada apa yang benar. Melatih diri kita kepada apa yang benar. Kalau Anda pulang ke rumah lihat sepatu di atas sofa, oh ini kan bukan di situ tempatnya. Anda tahu, hatimu tergerak, hatimu memberitahu itu bukan tempatnya. Saudara, taatlah dengan suara hati yang benar. Anda ambillah sepatu itu, letakkan di tempat yang tepat. Anda sedang melatih kecondongan hatimu kepada apa yang benar. Dan saya percaya dari hal yang sederhana, Anda melatih terus hatimu kepada apa yang benar. Nanti ketika Anda membutuhkan tuntunan Tuhan, dengan mudah Anda akan mengerti. Kenapa? Karena Anda telah membiasakan atau melatih dirimu kepada apa yang benar. Karena suara Tuhan adalah suara kebenaran. Katakan amin. Suara Tuhan adalah suara kebenaran. Sehingga kita mudah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena itu dari hal yang simple, dari hal yang sederhana, Anda belajar mencondongkan hatimu kepada apa yang benar. Maka saya percaya semakin lama, semakin Anda peka dengan apa yang benar, maka mudah telinga rohani Anda mengerti kehendak Tuhan.
Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Kita baca ayat yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Sampai di sini dulu. Jika dikatakan jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya. Kata mengejarnya itu sangat menarik. Ya, mengejar itu berarti membutuhkan sebuah kegigihan. Poin ketiga, untuk Anda melatih telingamu adalah dibutuhkan sebuah kegigihan. Kalau saya boleh ngomong dalam bahasa sehari itu kengototan di dalam Tuhan. Orang yang gigih, orang yang ngotot di dalam Tuhan itu adalah orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kehausan dan kelaparan. Orang ini tidak mudah menurunkan standar firman Allah. Seperti tiga pemuda Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka ini disuruh menyembah kepada patung itu. Mereka berkata tidak, mereka tidak mau. Mereka menolaknya. Bahkan mereka berkata begini loh. Kalau Tuhan itu mau menolong kami, dia itu pasti mau menolong kami. Tapi kalaupun tidak, kalaupun Tuhan tidak menolong kami pun juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Wow. Saya percaya sikap hati yang model kayak begini ini menarik perhatian Tuhan. Masih ingat juga satu contoh yang lain di Alkitab, seorang yang namanya pengemis Bartimius. Ya, Bartimius ini seorang yang buta. Sejak kecil dia buta. Dia tidak bisa melihat. Ya, tapi satu hari dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di depannya atau di sekitar tempat dia mangkal di situ, dia pengemis di situ. Dia cuma tahu bahwa Yesus itu sumber keselamatan dan kesembuhan buat matanya. Makanya ketika dia rame-rame dengar, mungkin dia mengira ini mungkin kira-kira ini Yesus sudah sampai dekat ya. Lalu dia berteriak, saudara. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak begitu. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, waktu dia berteriak seperti itu, rupanya ada reaksi dari orang-orang sekitar. Apa itu reaksinya? Menyuruh Bartimius diam. Mengapa mereka menyuruh Bartimius diam? Karena kalimat yang diucapkan Bartimius itu adalah kalimat haram pada waktu itu yang tidak boleh diucapkan. Karena kalimat yang diucapkan oleh Bartimius adalah Yesus, anak Daud. Bicara soal penyebutan Yesus yang dihubungkan dengan anak Daud. Seperti nubuatan Yesaya akan datang Mesias dari keturunan Daud. Dengan kata lain Bartimius itu sedang menyerukan nama Yesus itu sebagai Mesias. Mesias, kasihanilah aku. Mesias, juru selamat, sang penolongku. Saudara, ada sebuah pengakuan yang pada waktu itu orang-orang sekitar menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi Bartimius mengakuinya. Dan ini yang membuat saya tertarik adalah ketika orang menyuruh dia diam. Alkitab berkata bahwa orang ini Bartimius berteriak semakin keras. Kata semakin keras itu berarti ada sebuah kengototan, kegigihan. Yang bahkan tidak peduli dengan semua tekanan persoalan yang dihadapi. Saudara, iman kekristenan yang model begini ini yang menarik perhatian Tuhan. Makanya Alkitab selanjutnya berkata bahwa tiba-tiba Yesus berhenti ketika mendengar itu. Yesus berhenti, berarti sebelumnya Yesus berjalan terus. Tiba-tiba ketika Yesus mendengar teriakan Bartimius, dia berhenti. Dia menoleh kepada Bartimius. Artinya teriakan Bartimius di tengah-tengah angkatan yang menolak Tuhan sebagai Mesias. Tiba-tiba Tuhan tuh mendengar satu orang dengan kegigihan. Mungkin waktu Yesus melihat Bartimius mungkin lagi ditutup mulutnya. Mungkin lagi dijendul kepalanya suruh diam. Justru itu yang menarik perhatian Tuhan. Kegigihanmu dan kegigihanku hari ini. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Karena itu di dalam Tuhan itu butuh dikatakan mengejar. Mengejar harta yang terpendam. Kita ini menjadi orang yang terus lapar dan haus dengan Tuhan. Seperti pagi seperti ini Anda datang dengan sengaja. Ya, di antara orang-orang yang mungkin lagi terlelap tidur, Anda datang pagi-pagi. Dengan hatimu Anda datang menyembah Tuhan. Dengan hatimu yang hancur Anda berkata, Tuhan kau baik. Ku mau memujimu. Anda terus berkata, ku selalu pujimu. Dengan sengaja Anda terus berkata, Tuhan aku mau menyembahmu, aku memujimu. Di tengah-tengah orang lain terlelap, saya percaya ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan buat Anda. Karena di hati yang lapar, di hati yang haus, disitulah Tuhan akan melawat hidup kita. Anda akan menemukan Tuhan. Amin.
Butuh kegigihan. Disitulah Anda akan tahu kehendak Tuhan. Tuhan akan menuntunmu. Karena Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Tuhan tahu apa yang sedang ada dalam kehidupanmu. Karena itu Tuhan ingin membuat hidup Anda menjadi kehidupan yang berhasil. Amin. Karena itu yang ketiga ini perlu Anda terus pikirkan. Perlu Anda terus garis bawahi di dalam hati Anda. Bahwa aku harus menjadi orang yang lapar dan haus dengan Tuhan. Kegigihan itu tidak boleh padam. Kerajinan itu tidak boleh kendor. Aku harus menjadi orang yang kedapatan terus mencari Tuhan. Amin. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita akan baca ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang terus mencari Tuhan. Yang mengasah telinganya untuk mendengar Tuhan. Dan betul-betul orang ini akan memperoleh hikmat. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah bicara soal orang yang menemukan jalan keluar di dalam persoalan. Tiba-tiba ada sebuah hikmat yang menuntunnya untuk bisa menyelesaikan semua persoalannya. Itu hikmat. Dimana ketika dunia seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak bisa menolong Anda, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak memberikan sebuah jalan keluar yang mungkin selama ini tidak pernah Anda pikirkan atau dunia pikirkan. Itu hikmat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu kaya dengan hikmat. Dia akan menuntun kita memberikan jalan keluar sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Tiba-tiba Anda berdiri kagum dengan Tuhan. Oh, ternyata selama ini gak pernah kepikir ya cara ini. Ternyata di dalam doaku ternyata Tuhan tuh memberikan hikmat. Sehingga aku bisa menemukan jalan keluar. Anda dan saya bisa menemukan jalan keluar. Dan Anda keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin. Itu arti hikmat yang pertama. Lalu yang kedua. Arti hikmat yang kedua apa? Bicara soal nilai, prinsip firman Allah. Yang terus akan mengawal hidup kita. Sehingga Anda tidak mudah menjadi orang yang gampang dibeli oleh keinginan dosa. Tidak. Kita adalah orang yang punya prinsip. Kita tidak mudah menjadi orang yang menurunkan standar firman Allah. Tapi kita tetap teguh berdiri di dalam kebenaran. Karena apa? Prinsip, nilai, kebenaran firman Allah itu kuat atas hidup kita. Sehingga kita ketika iblis mencoba untuk menipu kita dengan cara apapun, dia tidak akan pernah bisa menjatuhkan Anda. Dan saya percaya orang yang penuh dengan hikmat Tuhan itu adalah orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani. Amin, saudara. Sehingga orang ini akan terus berjalan di dalam pusat kehendak Allah. Telinga Anda akan menjadi telinga yang peka. Ya, telinga rohani Anda peka. Sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Anda terus mengambil keputusan untuk terus berada di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun ketaatan itu kadang beresiko. Jangan takut. Justru orang-orang yang punya prinsip, punya nilai kekristenan yang kuat dalam hidupnya. Orang ini tidak akan pernah bisa ketakutan ketika membayar sebuah ketaatan. Karena dia tahu di balik ketaatan selalu ada kemuliaan. Di balik ketaatan selalu ada mujizat. Amin, saudara. Karena biar pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh mengasah telinga rohani kita. Untuk kita ini menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan. Dan menemukan jalan-jalan Tuhan. Sehingga orang yang menemukan jalan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kemenangan. Amin. Hari ini ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, hatinya harus beres. Masih ingat ya? Yang pertama, hatinya harus beres. Di mana setiap kita akan sungguh-sungguh mengalami pemulihan di dalam hati yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua bicara soal mencondongkan hati kita kepada apa yang benar, kepada kebenaran. Mencondongkan hati kita. Karena suara Tuhan adalah suara kebenaran. Melatih dari hal yang sederhana, yang simple. Sederhana saja. Maka dari itu ketika kita melatih hati kita pada apa yang benar, maka kita akan dituntun oleh Tuhan. Mudah bagi Allah untuk menuntun kita. Lalu yang ketiga bicara soal tadi kegigihan dengan Tuhan. Kita ngotot dengan Tuhan. Memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Untuk terus berjalan di dalam kerinduan bersama dengan Tuhan. Saya percaya orang seperti ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Lalu yang terakhir jelas dikatakan. Yang terakhir adalah menemukan hikmat daripada Tuhan.
Yang keempat, menemukan hikmat. Hikmat tadi bicara soal menemukan jalan keluar. Lalu yang kedua adalah nilai, prinsip kebenaran firman Allah. Dan saya percaya kalau 4 hal ini sungguh-sungguh ada dalam hidup kita, Anda akan menjadi orang yang peka dengan suara Tuhan. Dan Anda mengalami pertumbuhan. Karena itu biar pagi hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara buat hidup kita. Yang pertama, hati kita harus mengalami pemulihan dulu. Amin. Nyanyikan pujian ini. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan sekali lagi, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Sekali lagi dengan iman, angkat tanganmu, katakan ku percaya ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Namun kuasa-Mu sempurna. Oh, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, turut katakan di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, turut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, turut bolehkah sekali lagi katakan di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu, dan kita akan sembah Tuhan. Yang terbaik, turut kehendak-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menopang kami. Oh, sebab mujizat-Mu terjadi pagi ini, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menolong kami. Oh, haleluya. Oh, ramatakana ramorodo. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada beberapa orang yang hari ini kau tahu bahwa Tuhan ingin sekali memulihkan keadaan hatimu. Anda sudah sering kali mendengar firman Allah. Anda sering mendengarkan khotbah. Tuhan tuh pingin sekali memulihkan keadaanmu. Tapi ada satu zona nyaman yang sering kali membuat Anda tuh menjadi berat. Karena kebencian, perasaan dendam, perasaan terluka. Yang Anda tidak bisa move on, tidak bisa bergerak dari situasi itu. Dan Anda memilih untuk mengabaikan suara Tuhan di hatimu. Saudara, Anda sedang kehilangan sebuah kesempatan penting.
Hari ini saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau Anda mendengar doa pagi hari dan Anda ikuti acara ini. Tuhan sedang ingin memulihkan keadaanmu. Karena sekali lagi saudara siapkan hatimu, berikan hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memulihkan keadaan hatimu, lepaskan pengampunan. Ada mungkin beberapa berkata, saya nggak sanggup Pak, saya susah sekali. Memang Tuhan tidak mencari orang yang sanggup. Atau Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tapi Tuhan mencari orang yang mau. Sebab kemampuan, kesanggupan itu datang dari Tuhan. Asal Anda mau saja pagi ini, saya percaya pagi ini Tuhan akan menjamah hidupmu. Tuhan akan menjamah hatimu, Tuhan akan mengubah hidupmu. Dan detik itu ketika Anda melepaskan, maka Tuhan akan angkat segala beban luka di dalam hatimu. Lalu Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Dunia tidak pernah bisa berikan damai sejahtera. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai itu di hatimu. Karena itu biar pagi ini mari kita melangkah lebih. Tuhan, aku mau dituntun oleh Tuhan. Aku mau mendengar suaramu. Karena itu aku mau hatiku ini dipulihkan. Aku mau mengampuni. Aku mau berdamai dengan orang yang melukai hatiku. Karena itu biar pagi ini kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa pagi ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Kau yang menjamah hati kami. Kami menjamah setiap hati setiap orang yang mengangkat tangannya. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Sebab hati yang bersih itu adalah kehendak-Mu. Karena Tuhan Kau yang memberikan kemampuan untuk kami terus berdiri di dalam kebenaran. Supaya hati kami dicondongkan kepada apa yang baik, apa yang benar. Karena itu pagi ini di dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima pemulihan daripada Allah di dalam hati Anda. Dan hari ini terimalah damai sejahtera, sukacita yang membuat Anda akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dicabut segala bentuk memori lama yang membuat Anda terluka. Oh, pagi hari ini aku berkata di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang kena kanker karena kepahitan yang begitu dalam. Hari ini aku berkata kepada kanker ini. Kanker apapun, di dalam nama Yesus aku kutuki kanker, jadilah kering, mati dan tinggalkan tubuh orang ini. Sehingga orang ini mengalami kesembuhan pagi ini. Terima di dalam nama Yesus. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan terjadi buat orang-orang yang kanker, tumor atau apapun di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan orang ini akan mengalami mujizat daripada Allah. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini, katakan, ku percaya, amin, Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Katakan, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Bolehkah sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Ku percaya. Mari angkat tanganmu. Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Amin, amin. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Dengan iman katakan, di waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Sekali lagi, di waktu-Mu yang terbaik,
di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Haleluya. Saudara, terus milikilah kerinduan untuk kita sungguh-sungguh berada di hadirat Tuhan. Lewat doa pagi yang seperti ini, kita begitu rindu. Saya percaya kalau ada orang yang rindu dengan Tuhan, pagi hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan jauh lebih rindu kepadamu. Tuhan itu mau peluk Anda. Tuhan mau pulihkan keadaan Anda. Tuhan mau memberkatimu. Karena itu saudara, tiap hari, tiap waktu, mari bangun hidup kita dengan sengaja. Dan biarkan rasa lapar dan haus akan Tuhan itu terus ada dalam hidup. Maka saya percaya Tuhan akan terus menuntunmu kepada kemenangan. Oleh karena suara Tuhan jatuh di hati yang beres, di hati yang benar, di telinga yang benar. Dan hati yang penuh dengan kecondongan akan Tuhan. Dan saya percaya Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu saya mau berdoa sekali lagi untuk Anda terima doa berkat. Biar hari ini berkat Allah berlimpah buat kehidupan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus yang terus akan menuntunmu di dalam jalan kemenanganmu bersama dengan Tuhan. Dan dari situlah Anda bisa melihat bahwa engkau tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus menyertaimu. Di apapun, di segala musim kehidupanmu, Tuhan bersamamu. Dan ketika Tuhan bersamamu, maka jaminan kemenangan selalu ada padamu. Tetaplah percaya dan tetap giatlah, terus rajin bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati Anda. Terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Sampai jumpa ya di doa pagi berikutnya. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati Anda. Bye-bye.